Terkadang timbul rasa takut di dalam diri kita. Bahkan kadang timbul pertanyaan di dalam diri kita. Adanya wabah ini, adanya masalah yang besar ini, adanya sesuatu yang membuat banyak manusia rugi, banyak yang di PHK, banyak yang sedih karena masalah ini. Pertanyaannya, apakah itu adalah ujian untuk kita ataukah itu adalah hukuman? Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jikalau selama ini kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir, malas bersedekah, meskipun kita tahu sedekah yang kita lakukan itu yang akan menolong kita nanti. Bahkan na'udzubillah, ada di antara saudara-saudara kita yang kadang lalai dari kewajiban 5 waktu. Jika seperti itu, maka kita harus berpikir bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu menggerakkan hati kita, kita masih diberikan hidayah untuk datang di tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga semua amal perbuatan kita ini diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang telah berjuang untuk kita semua umatnya, sehingga apa yang diperjuangkan oleh beliau bersama para keluarga dan para sahabat kita masih bisa rasakan sampai saat ini. Kita berharap kita semua adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita saksikan saat ini, seperti yang kita lihat saat ini, kita masih berada dalam sebuah masalah yang besar, adanya wabah pandemi yang melanda seluruh umat manusia, yang melanda dunia. Kita memang tidak perlu harus panik berlebihan, kita tidak perlu takut secara berlebihan, namun kita harus tetap waspada dan selalu mengikuti arahan-arahan dari pemerintah agar kita senantiasa selalu selamat. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya adalah kita selaku manusia terkadang timbul rasa was-was di dalam diri kita. Terkadang timbul rasa takut di dalam diri kita. Bahkan kadang timbul pertanyaan di dalam diri kita. Adanya wabah ini, adanya masalah yang besar ini, adanya sesuatu yang membuat banyak manusia rugi, banyak yang di PHK, banyak yang sedih karena masalah ini. Pertanyaannya, apakah itu adalah ujian untuk kita ataukah itu adalah hukuman untuk kita? Ujian untuk senantiasa mengingatkan kita agar kita senantiasa selalu meningkatkan ibadah keimanan kita kepada Allah, atau musibah untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan yang benar? Jawabannya adalah kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jikalau selama ini kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir, malas bersedekah, meskipun kita tahu sedekah yang kita lakukan itu yang akan menolong kita nanti. Bahkan na'udzubillah, ada di antara saudara-saudara kita yang kadang lalai dari kewajiban 5 waktu. Jika seperti itu, maka kita harus berpikir bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika selama ini kita adalah orang yang taat beribadah kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, banyak bersikir, rajin sholat 5 waktu sehari semalam, maka kita berpikir bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu adalah ujian cinta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang beriman. Kadang ada rasa was-was dalam dirinya. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika merasa takut dan gemetar. Kenapa? Karena ia melihat ada awan hitam di langit. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semua dari mereka pernah merasa was-was. Jangan-jangan kami adalah orang yang termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Al-mu'minu yara zanbahu kajabalin fawqahu yahaku an waqa'a alaihi. Orang beriman itu selalu dilanda rasa was-was. Ketika ia melihat dosanya, ia seperti melihat gunung yang ada di belakangnya. Yahaku an waqa'a alaihi. Ia takut suatu ketika gunung itu akan jatuh dan menimpa dirinya. Orang yang beriman melihat dosanya seperti orang yang berada di lereng gunung. Ia takut, waspas suatu ketika gunung itu akan longsor dan menimpa rumahnya dan menimpa dirinya dan keluarganya. Begitulah orang yang beriman ketika ia melihat dosanya. Meskipun ia merasa bahwa dosa yang ia lakukan itu kecil, tapi ia takut, jangan-jangan dosa yang kecil ini yang akan menjumuskan saya nanti. Karena jangankan banyak dosa yang kita lakukan, satu saja dosa yang kita lakukan tanpa dibarengi dengan pahala, itu sudah cukup untuk kita dimasukkan ke dalam neraka. Wal munafiqu yara zanbahu kajabalin fawqahu. Orang munafik ketika melihat dosanya itu seperti melihat lalat yang terbang di hidungnya. Fa'atarahu, lalu kemudian ia mengusirnya. Orang munafik ketika ia memperhatikan dosanya,
Sepele sekali, seperti ia mengusir lalat yang terbang di hidungnya. Kita ada di mana? Kita ada di orang-orang yang beriman yang selalu takut dengan dosa yang kita lakukan, atau kita termasuk orang-orang munafik yang menganggap remeh dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Karena sesungguhnya hidup di dunia ini dipenuhi dengan ujian dan tantangan. Kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala itu wajar. Permasalahannya, apakah kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya? Belum tentu. Karena untuk mendapatkan predikat hamba dari Allah Subhanahu wa taala itu harus melewati ujian, tantangan yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Nabi kita, Nabi Ayub. Ketika ia diberikan ujian kenikmatan, ia tidak pernah lupa kepada Allah. Lalu kenikmatan yang diberikan oleh Allah dicabut satu persatu. Hartanya habis. Bukan cuma itu, keluarganya satu persatu, istrinya dan anaknya meninggalkannya. Belum lagi ia kemudian diberikan penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Namun ia tetap teguh kepada pendiriannya dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Banyak kisah yang terdapat di dalam Al-Quran bagaimana banyaknya orang-orang yang melewati ujian dan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sikap kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ada dua kunci yang mesti kita perhatikan untuk melewati ujian dan tantangan yang diberikan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah kita harus selalu sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang ketika ia mendapatkan musibah, ia mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama adalah sabar. Sabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua adalah istiqomah. Berpegang teguh. Tetap berpegang teguh di dalam pendirian kita dan tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian ia beristiqamah, ia berpegang teguh di jalannya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan dikirimkan, akan turun kepadanya, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Apa yang dibisikkan oleh malaikat? Allah takhafu. Wahai orang-orang yang istiqomah, jangan kamu takut. Jangan kamu takut dengan apa yang menimpa kamu saat ini. Wala tahsanu, dan jangan kamu merasa sedih. Setiap ujian yang kamu terima, jangan kamu merasa sedih. Bisikan malaikat. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat membisikkan, memberikan kabar gembira untuk kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita, yaitu berupa surga yang menunggu kita, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu sabar ketika kita mendapatkan ujian, dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, selalu berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, izinkanlah kami untuk senantiasa selalu menasihati diri kami dan para jemaah sekalian. Yang pertama, perbanyaklah bersedekah, karena sedekah itu mengandung banyak kebaikan di dalamnya, dan sedekah yang kita lakukan akan menerangi kubur kita nanti. Yang kedua, perbanyaklah berzikir, karena zikir adalah amalan yang sangat mudah untuk kita ucapkan, namun berat timbangan amal kebaikannya di hari kiamat. Yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada kita sebagai syafaat. Dan yang terakhir, perbanyaklah salat berjamaah di masjid 5 waktu, karena itu mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hadat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum